Lahiras tulil firdausi ahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru, para ustadz, para tokoh masyarakat, para pejabat yang hadir, wabil khusus kepada orang tua kita semua, Al-Habib Salim bin Syahab atalallahu umrahu fi sihha wa afiyah. Yang saya muliakan khadimul Majlis Rasulullah Al-Habib Hamzah Al-Idrus hafizahullah wa ra'ahullah. Semoga beliau diberi sehat, diberi panjang umur, diberi istiqamah. Yang saya muliakan Al-Muhadir Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Bassam Al-Habashi hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberi kekuatan beliau menyampaikan risalah baginda Muhammad SAW. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua Rabithah Balikpapan Al-Habib Mas'ud Ba'bud. Semoga beliau diberi sehat dan diberi panjang umur. Para kiai, para ulama yang lain yang hadir, yang saya muliakan dan saya hormati, dan para hadirin dan hadirat jamaah, para pencinta Nabi Muhammad, yang insya Allah kita semua pun dicintai Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam yang mulia ini kita sama-sama kumpul di majlis yang mulia, majlis salawat kepada Nabi Muhammad, majlis syama'il Rasulullah, majlis yang kita kumpul membaca sejarah paling afdalnya Nabi beliau baginda Muhammad SAW, yang insya Allah berkat sejarah Rasulullah iman kita diperkokoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ditambah, dipererat hingga kelak kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Khususnya di malam yang mulia ini kita ada di bulan yang mulia, bulan yang disebut dengan bulanku kata Rasulullah, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud dengan bulan Nabi Muhammad? Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur beliau berkata bahwa lin nabi wiladataini, Nabi mempunyai dua kelahiran. Rabiul Awal lahir jasad beliau, akan tetapi bulan Sya'ban adalah lahir ta'zim sya'ni Rasulullah, hari lahirnya kemuliaan dari keagungan baginda Muhammad ketika turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dari dirinya dan para malaikat, kemudian memerintahkan kita di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban. Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami kelak nanti masuk di bulan Ramadan, dan kau beri ampunan dan pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal. Ini bulan mulia hadirin, setelah bulan Rajab yang baru saja berlalu atas kita. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, Syahrul Rajab miftah ashhur kulli khair. Pintu, kunci dari semua bulan kebaikan adalah bulan Rajab. Bulan Rajab yang baru saja kita lalui seakan-akan menjadi pintu malam-malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagaimana baginda Muhammad SAW beliau bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna da'awat. Ada 5 malam yang doa di situ nggak ditolak sama Allah.
Apa aja? Pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam 1 Rajab kemarin, baru sebulan yang lalu. Yang kedua, sebentar lagi, Lailatul Nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kemudian Lailatul Idul Fitri, sebentar lagi, malam Idul Fitri. Kemudian malam Idul Adha, kemudian malam Jumat di selah-selah malam ini. Seakan-akan terkumpul malam-malam mulia di beberapa bulan setelah masuknya Rajab tersebut. Rajab sudah, sekarang nisfu Sya'ban yang akan kita hadapi beberapa saat lagi. Semoga Allah memberikan kita keberkahan masuk ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab kita peringati yang namanya Isra Mi'raj. Tadi alhamdulillah beliau sampaikan tentang kemuliaan Isra dan Mi'raj, sejarah singkat daripada peristiwa yang terukir dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj diangkat dari Masjidil Aqsa, langit demi langit sampai Sidratul Muntaha. Nabi dipertontonkan dengan beberapa peristiwa untuk pelajaran bagi umatnya, hingga sampailah pada saat Nabi memperoleh kemuliaan yang belum pernah diraih oleh Nabi dan Rasul manapun, bahkan makhluk atau malaikat manapun, yaitu memandang langsung kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Busiri beliau sampai mengatakan, kaifa tarqa ruqiyakal anbiya'u ya sama'a ma tawalat hasama'u. Mana mungkin ada nabi yang bisa mengungguli Nabi kita Muhammad. Kalau diibaratkan sebagai langit, niscaya Nabi Muhammad langit yang sudah nggak ada lagi di atasnya langit. Beliau Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sampai Sidratul Muntaha, mendapat karunia yang belum pernah Allah berikan kepada makhluknya manapun, yaitu memandang zat Allah. Hadirin, Rasulullah sebelum Sidratul Muntaha dipertontonkan surga, dipertontonkan neraka, dilihatkan amalan-amalan umatnya yang baik maupun yang nggak baik, sampai Rasul SAW melewati nabi demi nabi, sampai setelah nabi-nabi semua dilewatin, mau tinggal Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad melihat golongan manusia mughayyabun fi nuril arsh. Ada golongan orang-orang yang mana mereka itu mendapatkan naungan di cahaya arsy-Nya Allah. Hingga Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? An-nabiyyun haula, apa mereka nabi? Faqala la, bukan. Amalakun haula, malaikatkah mereka? Bukan. Siapa mereka? Umatmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Umatku. Apa amalan umatku hingga mendapat kedudukan yang tinggi sampai di bawah nur arsy-Nya Allah? Kemudian malaikat menyebutkan, itu adalah umatmu wahai Muhammad yang mempunyai 3 amalan. Semoga kita oleh Allah dipermudah untuk melaksanakan 3 hal tersebut. Amin. Yang pertama, kata malaikat, itu umatmu alladzina lisanuhum rabbun li dzikrillah. Itu umatmu wahai Muhammad yang lisannya senantiasa basah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu umatnya Nabi yang ketika di dunia gak pernah lepas lisannya dari menyebut nama Allah dan bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka itu para hadirin, majelis yang seperti kita hadiri malam ini mengangkat derajat kita. Majelis yang seperti ini mengobati hati kita. Maka jangan tinggalkan, jangan sia-siakan majelis zikir yang seperti kita hadiri malam yang mulia ini.
karena golongan mereka sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ada di bulan Sya'ban, kemarin bulan Rajab itu bulan istighfar hadirin. Rajab bulan istighfar, perbanyak istighfar. Dengan istighfar insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Sekarang bulan Sya'ban, ini Sya'ban kata ulama syahrus shalah ala nabi, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad. Hadirin, ini bulan sholawat, banyakin sholawat di bulan Sya'ban. Orang yang banyak sholawat niscaya mendapat keuntungan dunia, barzakh sampai akhirat. Mana ada keuntungan sampai seperti itu banyaknya. Untung dunia cukup sampai mati selesai, tapi untung sholawat dunia, barzakh, akhirat. Saya urut satu-satu. Yang pertama, untungnya di dunia. Apa untung orang yang banyak sholawat di dunia? Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man shalla alayya sholatan wahidah qadallahu lahu mi'at hajah sab'una min hajatil akhirah wa thalathuna min hajatid dunya. Barang siapa yang sholawat sekali aja sama Rasulullah, niscaya akan dikabulkan 100 hajatnya. 70 hajat akhirat, nanti 7 akhirat, 30 hajat dunia. Itu satu sholawat 30 hajat. Ini kita yang hadir di majelis yang mulia ini coba berapa kali sholawat. Kalau udah 100 tinggal kalikan 30 kali 100 3.000. Coba tulis hajatnya semua. Saya mau ini, saya mau itu, mentok 300. 30 udah bagus. Tapi kata Rasulullah, cukup dengan satu sholawat 30 hajat kita insya Allah semua dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Walaupun sholawat itu wajibnya hanya di sholat, akan tetapi dimanapun dan kapanpun kita dituntut untuk memperbanyak sholawat. Hadirin, seorang ulama berkata bahwa hidup di dunia ini kendalanya sumpek, hidup di akhirat kendalanya dosa. Di dunia ini kalau kita sudah dikasih sumpek, harta nggak manfaat, istri cantik nggak manfaat, uang banyak nggak manfaat, jabatan tinggi nggak manfaat. Orang kalau udah dikasih sumpek nggak ada nikmatnya hadirin. Maka itu kita mesti mempunyai amalan yang menjauhkan diri kita dari sumpek, dan di akhirat jauh daripada ketakutan dosa kita. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berapa aku jadikan sholawatku kepadamu? 1/4 ya Rasulullah. Nggak apa-apa, ditambah nggak apa-apa. 1/2 nggak apa-apa. 2/3 nggak apa-apa, ditambah juga nggak masalah. Ya Rasulullah, semua waktuku aku pakai sholawat kepadamu. Apa kata Nabi Muhammad? Idzan tukfa hammak wa yughfar biha dzambuk. Kalau begitu semua kesumpekanmu diangkat oleh Allah di dunia, dan kelak di akhirat dosamu diampuni oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau nggak mau sumpek, banyakin sholawat. Kita mau ngumpulin duit sebanyak apapun, kalau sumpek nggak ada nikmatnya hadirin. Mau punya jabatan sampai presiden pun kalau tidur nggak bisa, nikmatnya terus apa? Makanya kita dengan majelis sholawat ini hati kita bahagia. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau ditanya, Habib Ali, ini sekarang orang-orang lagi sumpek, kenapa? Ada masalah. Masalah apa? Lagi maja'ah, kelaparan, kota dan negerimu. Beliau mengatakan, minin yakhtur ala qalbil qadar wal hazan wa nama'i khairi khalqillahi jaddil hasan. Mana ada dalam hatiku sumpek, sedangkan aku ada dalam hatiku Nabi Muhammad SAW. Sholawat kepada beliau Rasulullah SAW. Ini kita yang kepingin terhibur, kita kumpul bersolawat kepada beliau baginda Muhammad. Hati kita bahagia, hubungan kita semakin dekat dengan Allah dan Nabinya Muhammad, dan keluar dari sini hajat kita dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya banyakin tuh sholawat, gak ada ruginya orang sholawat. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, 1000. Dalam hadis disebutkan zahamat katifahu katifai, kelak nanti di yaumil kiamah
Dia mempunyai pundak yang dekat dengan pundakku, kata beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keuntungan orang yang sholawat di dunia. Hadirin, ini sholawat ini hukumnya wajib disolat, kata Imam Syafi'i. Sahibul Mughni beliau berkata bahwa hukumnya sholawat sama Nabi itu ada 5. Yang mengatakan wajib itu ada 5 akwal, ada 5 qaul, 5 pendapat. Syafi'i mengatakan wajibnya disolat. Yang kayak kita sekarang ini sunnah. Ada lagi ulama yang mengatakan seumur hidup sekali aja cukup sholawat, sekali aja udah cukup, kayak sholat tasbih. Ada lagi yang mengatakan di setiap majelis, jadi majelis manapun, sebagaimana hadis Nabi Muhammad, majtama'a qaumun fatafarraqu alaihi min ghairi sholati ala nabi, tidaklah berkumpul sekelompok kaum kemudian pisah tanpa sholawat, illa wa tafarraqu min natnil jifah, tidaklah keluar dari situ kecuali seperti orang yang meninggalkan bangkai yang bau dari majelis tersebut. Maka ulama mengatakan setiap majelis yang ada kita sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya guru-guru kita dulu, ustadz-ustadz kita dulu, mereka kalau sudah kumpul-kumpul di majelis kemudian mau ngusirnya aja sholawat. Ketika itu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, baru pulang semua. Itu kalau di Jawa begitu, hadirin. Makanya anak-anak kampung kita kalau mengatakan itu namanya sholawat usriyah, yaitu sholawat musir. Sebab sholawat itu kalau sudah dibawa baru mereka pulang, kalau nggak disolawatin nggak pulang-pulang, hadirin. Maka sholawat itu untuk apa? Agar jangan kosong majelis dari sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi yang mengatakan wajib setiap doa, ketika mau doa sholawat ditutup dengan sholawat. Ada lagi ulama yang mengatakan setiap disebut nama Nabi Muhammad wajib kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ulama Syafi'i mengatakan yang wajib sholawat di sholat, selainnya sunnah. Ini zaman sekarang Masya Allah ada sekelompok orang yang sholawat istiqomah, sholatnya nggak istiqomah. Kadang sholawat pulang malam, subuhnya hilang. Yang sunnah dilakukan, yang wajib ditinggal. Ini yang kayak gini, hadirin, seperti orang pakai serban tapi celana pendekan. Ditanya, kamu kenapa pakai serban? Sunnah. Aurat kenapa nggak ditutup? Nanti aja, yang penting sunnahnya. Kira-kira waras nggak, hadirin? Waras nggak? Makanya kalian kalau pulang kemudian subuhnya terlambat, berarti kalian nggak waras. Mana waras? Sholawat yang sunnah dilakukan, yang wajib ditinggal. Kapan sholawat wajib? Di sholat. Sholat kita ini tanpa sholawat nggak sah. Ayo kita perbanyak sholawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dunia kemudian di barzakh. Ketika di barzakh, Masya Allah, orang yang banyakin sholawat kepada Nabi. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, barang siapa yang ini meninggal, man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi amara Allah jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamatihi. Orang yang di dunianya banyak sholawat sama Nabi Muhammad, ntar kalau mati, kalau meninggal dunia dikubur, semua makhluk Allah diperintahkan untuk istighfar kepada orang yang di dunia gemar sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang enak apa, hadirin? Ini kita banyak sholawat, insya Allah gantian. Sepeninggal kita semua makhluk Allah diperintahkan untuk sholawat kepada kita, yang artinya istighfar, memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Itu orang yang sholawat, yang banyakin sholawat, keuntungannya dikubur. Ketika dibangkitkan kelak, Masya Allah, ketika dibangkitkan kelak, hadirin, ketika dibangkitkan kita ketakutan semua. Kita datang Nabi kepada Nabi yang lain, semua mengatakan nafsi, nafsi, udah dulu, diriku dulu, sampai kepada Nabi Muhammad. Hadirin, kita ini segini banyaknya, kalau mau salaman para habaib aja sulit, hadirin. Ini yang jumlahnya cuma berapa, mungkin 1000, 2000. Kita mau salaman, mau cium tangannya Habib Salim bin Syahab, repot. Yang di belakang udah nggak mungkin. Ini salaman sama Habib Salim di 1000 orang. Sekarang bagaimana kalau kita kumpul sama Rasulullah nanti di yaumil mahsyar, triliunan manusia, Nabi jauh dari kita. Terus bisa nggak kita dekat dengan Nabi?
Rasul memberikan resepnya untuk kita. Apa resepnya? Kata baginda Muhammad, aktsarukum alayya salatan aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, yang paling dekat kedudukannya kelak nanti denganku di hari kiamat. Aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak solawatnya di dunia dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalian yang gemar solawat sama Nabi Muhammad, beruntung kalian kelak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu, ini banyakin solawat dengan niat, ya Allah saya banyakin solawat supaya kelak nanti saya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, ini keuntungan apa nggak cukup hadirin? Di dunia untung, di kubur untung, bangkit yaumil qiyamah untung, sekarang tinggal ketemu sama Allah. Ini mau ketemu sama Allah ini gimana? Dalam hadis disebutkan, man sarrahu an yalqallahu wa huwa anhu radin. Barang siapa yang pengen berjumpa dengan Allah dan Allah ridho kepadanya, falyukthir minas sholati alayya, maka perbanyaklah sholawat kepadaku, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini sholawat ampuh mujarab. Sampai jumpa dengan Allah pun Allah bangga, Allah ridho kepada kita berkat sholawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah ketemu sama Allah, Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho di dunia, ketika berjumpa nanti kita masuk surga apa neraka hadirin? Masuk surga. Sudah masuk surga. Dalam riwayat hadis disebutkan, aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan. Orang yang paling banyak sholawat di dunia kepada Nabi Muhammad, kelak nanti di surga yang paling banyak istrinya. Pak, jadi kalau nggak bisa nikah lagi di dunia, sabar Pak, sholawat yang banyak, insya Allah istrinya banyak di akhirat. Alhamdulillah. Kurang apa hadirin? Dunia, barzakh, akhirat, semuanya mendapat kemuliaan berkat sholawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka beruntung mereka orang-orang yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa mereka orang yang mendapat kedudukan di bawah nur arsy Allah? Mereka adalah min ummatik wa qalbuhum mu'allaqun bil masajid. Hati mereka berkait dengan masjid. Ini umatmu yang senang masjid, ini umatmu yang tergila-gila sama masjid, sholat 5 waktu di masjid. Mereka orang yang kelak mendapat kedudukan tinggi. Hadirin, Masya Allah, termasuk 7 golongan orang yang kelak mendapat naungan Allah. Di hari tiada naungan kecuali naungan Allah adalah orang yang cinta masjid. Karena nggak mungkin cinta masjid kecuali mukmin, dan nggak mungkin benci dengan masjid kecuali munafik. Na'udzubillah min. Tempat paling dicintai Allah masjid, yang paling dibenci adalah pasar dan mall. Nah ini kadang-kadang kita ini justru hati kita nggak berkait dengan masjid tapi berkait dengan mall. Orang mukmin itu kalau keluar masjid mikir kapan masuk masjid lagi. Kalau kita kan enggak, kalau masuk mall baru kapan ke mall lagi. Saking berkaitnya di tempat yang enggak diridhai Allah. Nah kita ini sekarang ada di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid. Idza ra'aitum man i'tadal masjid fashhadu lahu bil iman, kata Rasulullah. Kalian kalau lihat ada orang tiap hari masuk masjid, saksikan pasti itu orang beriman kepada Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah sekarang ini Masya Allah umat Islam, masjid bangunannya indah tapi kosong. Masjid bangunannya indah tapi kosong. Saya pernah diundang ke Madura hadirin. Saya sholat di masjid, sampai di masjid itu orangnya udah adzan. Ketika saya wudhu orangnya qomat. Ketika orang sudah iqomah saya keburu-buru sampai ke masjid. Masuk ke masjid, subhanallah, makmum satu pun nggak ada kecuali imam sendiri. Kemudian saya tanya, Bapak tadi yang adzan siapa? Saya. Yang qomat? Saya. Imamnya? Saya.
Masya Allah, 3 in 1. Kemudian ini orang sholat di mihrab, sudah nggak ada jamaah sholat subuh kecuali satu, masjidnya bagus hadirin, tapi nggak ada jamaahnya. Kemana umat Nabi? Hati ini udah nggak terima lihatnya, ini masjid nggak beres, ini imam nggak beres. Kemudian pas sholat saya lagi sakit hati karena nggak ada makmum, saya udah keburu-buru masuk masjid, sudah hampir jatuh karena waktu wudhu kita keburu-buru ingin mendapatkan jamaah, nggak taunya nggak ada jamaah kecuali imam. Sudah gitu imamnya bilang begini, "Tahu, luruskan softnya." Masya Allah, ulun sendiri di soft dibilang luruskan, tambah sakit ini hati hadirin. Lebih-lebih ketika mengatakan watarosu, rapatkan. Mau ngerapat kemana hadirin? Saya maju, saya rapetin itu imam, duduk sebelah imam, satu mihrab kita berdua biar anget sekalian. Sholat, selesai sholat, dalam hati saya sudah ngomong, ini harus dibilangin imam, bawa keluar dari masjid, kita silaturahim ke takmir masjid, sampaikan masjidnya kosong. Setelah sholat selesai salam, langsung saya tepuk pundaknya, "Pak Imam, ayo ikut saya." "Kemana?" "Silaturahim ketua takmir." Jawabannya, "Ketua takmirnya juga saya, Bib." Masya Allah, umat Islam masih seperti ini kualitasnya. Masjid kosong hadirin, pasar penuh, padahal tempat dibenci, di tempat yang dicintai nggak ada isinya. Kemana kita umat Islam daripada masjid? Padahal masajid husunul mukminin, masjid itu bentengnya umat Islam. Makanya ini masjid wibawa sekali hadirin. Masjid, Rasul paling nggak suka ada orang dagang di masjid. Sampai kata Rasulullah, kalau kalian lihat ada orang dagang di masjid, datengin, doain, la arbahallahu tijaratak, semoga dagangmu gagal. Ini kalau ada orang nih dagang di masjid, maklaran di masjid, langsung bisikin, gagal. Doanya gitu kata Nabi. Kemudian kata Rasulullah, dan kalau kau lihat ada orang cari barang yang hilang, tolong siapa yang tahu barang saya hilang, tolong siapa yang tahu barang saya hilang. Ada yang tahu nggak jam saya tadi jatuh di sini? Ada yang tahu nggak handphone saya tadi di sini? Kata Rasulullah, kalau ada orang ngumumin kehilangan barangnya di masjid, datengin, katakan, la raddallahu dhalatak, semoga barang hilangmu nggak ketemu. Loh, ini hadis Nabi. Kenapa? Maksudnya Nabi jangan ngomong dunia di masjid. Jangan ngomong dunia di masjid, sudah ini masjid tempat kita dekat sama Allah. Nggak pantas ini masjid dikotori dengan hal-hal yang nggak bagus. Ini yang dagang nggak boleh halal, yang nyari barang hilang halal nggak boleh. Apalagi Masya Allah ghibah di masjid. Ghibah di masjid. Di masjid itu subhanallah, kadang-kadang lihat imamnya kepanjangan di Ramadan, ya Allah, ini imam Masya Allah, semoga nggak panjang umur ini imam. Ya. Ghibah, gunjing, ngomongin aibnya orang di masjid, naudzubillah. Kata ulama, orang ghibah itu haram, di masjid lebih haram. Mending di pasar, sama-sama haram tapi mending di pasar, memang tempat setan. Tapi ini tempat malaikat, tempat turunnya rahmat Allah. Kau pakai maksiat kepada Allah, maka itu sucikan masjid. Bahkan kotorin masjid nggak boleh. Tahu nggak, sebagian ulama nih mewajibkan puasa kalau orang iktikaf di masjid. Kenapa? Karena jangan sampai ngotorin masjid. Nih kita jangan sampai ngotorin masjid. Hati-hati, kita umat Islam jangan ngotorin masjid. Ini sampai disebutkan dalam riwayat. Tahu nggak, kotoran di masjid itu kalau kita ambil itu mahar bidadari untuk kelak di surga. Maharnya bidadari di surga. Apa maharnya? Kotoran di masjid. Jadi kalau kita pulang lihat kiri kanan ada tisu, ada kotoran, ambil, niat, ya Allah, mahar bidadari di surga. Kalau sudah dapat maharnya, masa nggak masuk surga hadirin? Maka itu masjid itu muliakan dengan kebersihannya,
dengan keagungannya, agar kita termasuk golongan yang kelak nanti mendapatkan naungan Allah di arsy-Nya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, siapa mereka yang mendapatkan kedudukan tinggi? Alladzi lam yastasibba walidayhi, orang yang tidak ingin atau orang yang tidak meminta untuk dicaci maki orang tuanya. Kata Rasulullah, Jibril, mana ada orang yang minta orang tuanya dicaci maki? Semua orang juga nggak ada yang mau dicaci maki orang tuanya. Maka kata malaikat, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ada. Siapa yang caci maki orang tua orang lain? Orang kalau nyaci maki orang tua lain, otomatis dia minta orang tuanya dicaci. Bapak kamu itu dulu yang cari gara-gara. Dia nggak terima, bukan bapak kamu, kakekmu itu. Yang membuat dicaci maki kakek kita adalah kita yang mencaci maki. Maknanya hadirin, jangan caci maki. Jangan caci maki agama orang. Jangan caci maki agama orang, nanti agama kita dicaci maki. Dan kalau agama kita dicaci maki, tahu nggak, kita yang minta dicaci maki agama kita. Jangan caci maki Tuhannya orang. Orang kalau sudah nyaci maki Tuhannya orang, kata Allah dalam Al-Quran, fayasubbu alihatakum, mereka akan mencaci maki pula Tuhan kalian. Berarti yang minta mencaci maki adalah dia sendiri. Apa sih hadirin baiknya orang mencaci maki? Sibabul mu'min fusuq. Kata Rasulullah, mencaci orang mukmin itu adalah perbuatan fasik, wa qitaluhum kufur, membunuh orang mukmin kafir. Ini kadang-kadang kita ini subhanallah gampang banget nyaci maki orang. Orang kalau lisannya banyak zikir, insya Allah lepas dari caci maki. Jangan mudah mencaci maki, mau agama orang, mau golongan orang ataupun yang lainnya. Kita ini umat Islam, kata Rasulullah, ma bu'ithtu la'anan wala sababan. Aku, kata Nabi Muhammad, tidak diutus sebagai pelaknat atau pencaci maki. Jangan suka caci maki. Kita nggak suka, beri penjelasan, selesai. Caci maki tidak. Gara-gara kamu caci maki agama, akhirnya mereka mencaci maki agama kita. Maka itu sebab daripada kita minta dicaci maki agama kita. Orang tua orang juga gitu, istri orang juga gitu. Jangan kau caci maki. Kamu pengen istrimu dicaci maki? Tidak, ya kalau gitu jangan caci maki istri orang. Kamu jangan caci maki anak orang, nanti anakmu dicaci maki. Maka itu orang yang bisa melepas dari mencaci maki akan mendapat kedudukan yang tinggi kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Rasulullah akhirnya jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang langsung kepada zatnya Allah. Wujuhum yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang yang bisa memandang hanya nanti, kita nanti nih, kalau sudah masuk surga baru bisa memandang Allah. Tapi satu-satunya makhluk di dunia yang memandang Allah adalah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah Rasulullah berjumpa dengan Allah, kenikmatan yang gak ada duanya. Kata Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat sholat, ini mi'raj. Sholat kita itu seperti mi'raj mini. Kemudian kata Rasul, ketika dijatakan assalamu alayka, beliau menjawab. Coba lihat jawaban Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi ketika mendapat kenikmatan yang sehebat itu nggak lupa dengan orang-orang soleh. Ini hadirin, kita ini kadang-kadang diundang makan, dikasih makan kebuli yang enak, lupa anak, lupa istri. Hadirin, kadang enaknya makan lupa semuanya, cuman kebuli. Udah lupa, sampai rumah ya Allah kesian, istri anak belum makan. Kita mendapatkan kenikmatan sedikit, kadang lupa orang. Kita dapat duit dikit, udah lupa dengan saudara. Nabi Muhammad mendapat kenikmatan yang belum pernah didapati makhluk manapun, memandang Allah. Apa? Ketika Allah memberikan salam kepada Nabi, jawaban Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kata para ulama, sungguh beruntung para sholihin, fa innahum fi qalbi Muhammad, mereka ada di hati Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semuanya ada di hati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.
Setelah salam selesai semuanya turun, dapat perintah sholat 50 waktu. Ketemu Nabi Musa, kembali lagi, turun lagi sampai 5. Alhamdulillah. Kenapa kok 50 dulu? Tuh lihat hikmahnya. Kenapa nggak langsung 5? Kenapa kok 50? Kenapa nggak langsung 5? Kok tawar menawar? Ulama mengatakan hikmahnya, kalau langsung 5 waktu pahalanya 5. Tapi Allah memang tentukan 50, diturun 45, 40 sampai 5. Sholat 5 waktu yang kita lakukan, walaupun 5 waktu, pahalanya tetap 50 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kemuliaan kita umat baginda Muhammad. Masya Allah, akhirnya hadirin, kita pulang membawa sholat, Nabi Muhammad pulang membawa sholat 5 waktu yang saat ini sama-sama kita laksanakan. Jangan ditinggalkan itu sholat hadirin. Jangan main-main sama urusan sholat. Waktu Rasulullah Isra dipertontonkan oleh Allah, lihat orang, mereka memukul-mukul kepalanya dengan batu, hancur, dikembalikan lagi, dipukul lagi, hancur terus. Kemudian tanya Nabi Muhammad, siapa itu wahai Jibril? Itu umatmu. Apa salahnya? Alladzina tatathaqal ru'usahum, mereka orang-orang dari umatmu yang berat kepala mereka lissolah, untuk sholat, males sholat. Pak, yang malas sholat, mereka akan mendapat akibat yang begitu parah kelak nanti di yaumul qiyamah. Jangan main-main. Sholat 5 waktu anak-anak kita. Makanya kalau ada yang biasa mandiin jenazah di sini, kalau sudah jenazahnya setiap hari nggak pernah sholat, sebaiknya setelah dikafani kasih helm hadirin, biar aman, nanti mungkin memperingan siksa. Mau dikubur kasih helm. Tapi kata malaikat, alhamdulillah, nggak usah cari batu, helm ini dipukulin aja selesai. Jangan main-main urusan sholat. Kan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau berkata, parah mana melihara anjing atau melihara anak nggak sholat? Melihara anjing itu nggak turun rahmat. Innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbin wa tasawir. Malaikat nggak masuk rumah yang di situ ada anjing sama ada patung, nggak mau. Makanya di rumah kita jangan ada patung, jangan ada anjing. Malaikat nggak mau masuk. Tapi ada lagi yang lebih parah. Bukan cuma malaikat nggak mau masuk, laknat turun tiap hari. Rumah yang di situ ada anak nggak sholat, ada suami nggak sholat, ada istri nggak sholat. Makanya sebagian ulama mengatakan mending melihara anjing daripada melihara anak nggak sholat di rumah kita. Bu, makanya kalau malam mau tidur tanya sama suaminya, Pak sudah sholat belum? Belum, Pak. Mending tidur sama anjing daripada suami nggak sholat. Jangan main-main. Anak-anak kita nggak dibangunin kalau subuh sholat, udah biar kalian capek. Ya Allah, turun laknat dari Allah di rumah yang di situ ditinggalkan sholat. Ini sholat jangan main-main. Dan nggak ada riwayat orang yang nggak wajib sholat kecuali orang gila. Nggak wajib sholat kecuali orang hilang akal, gila, sakit ataupun yang lain. Selain itu wajib. Habib, ini ada orang nggak sholat tapi katanya dia wali. Wali mana nggak sholat hadir? Emang siapa panutan para wali kok nggak sholat? Rasulullah sakit-sakit sholat. Nabi ketika sakit dikotong minta ke masjid. Ketika Sayyidina Abu Bakar jadi imam, melihat Rasulullah datang mundur, kata Nabi, makanak ya Abu Bakar, tetap di tempatmu wahai Abu Bakar, nggak usah mundur. Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Rasulullah jadi imam. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Nashai'id Diniyah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad tidak ada riwayat mengatakan sholat sendiri, nggak ada. Selalu sholat jamaah sampai meninggal dunia. Subhanallah hadirin. Nabi nggak pernah ninggalin sholat jamaah di masjid. Sakit-sakit diangkat Sayyidina Ali ke masjid. Ini ada orang yang masya Allah makamnya tinggi, sampai kata-katanya, kamu nggak sholat itu, kiai itu nggak sholat, Habib itu nggak sholat. Jangan ngomongin. Itu kiai itu Habib sholatnya di Makkah, Ka'bah langsung. Ini makamnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad ini hadirin. Nabi Muhammad aja waktu sakit nggak ngomong, ya Rasulullah kamu nggak sholat, aku di Ka'bah. Nggak ngomong, diangkat.
Makanya jangan sampai kita dibohongin sama orang-orang yang ngaku kedudukannya tinggi tapi nggak sholat. Itu mungkin kedudukannya terlalu tinggi, kebentur kepalanya, gila, akhirnya nggak sholat. Aneh. Itu penipuan setan buat orang-orang yang banyak ibadah. Ini ada riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu makamnya tinggi. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Sultanul auliya, rajanya wali ini. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani datangin cahaya. Ada cahaya datang kepada beliau. Kemudian cahaya tadi berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani." Iya. Laqad rafa'tu ankal aqlam. Aku ambil darimu kewajiban-kewajiban semuanya. Gak usah sholat, gak usah puasa. Kau sudah kedudukan tinggi. Apa yang dilakukan Abdul Qadir Jailani? Dicopot sendalnya, hadirin. Dilempar itu cahaya sambil berkata, "Ikhsa anta ya la'in." Pergi kau wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Cahaya tersebut jatuh. Setan turun. Katanya, Abdul Qadir, kok tahu kalau aku setan? Ada 30 orang yang kedudukannya sudah tinggi, aku tipu dengan cara seperti ini, jadi zindik ninggalin sholat. Kamu kok Masya Allah bisa tahu kalau aku ini setan? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Na'am, abadtu rabbi bil ilm." Aku nyembah Allah dengan ilmu, nggak kosongan. Aku berpikir ketika kau berkata tadi kamu nggak wajib sholat, aku ingat Rasulullah nggak ninggalin sholat. Sayyidina Abu Bakar sampai meninggal nggak ninggal sholat. Sayyidina Utsman di sholat meninggalnya. Sayyidina Ali mau ke masjid meninggalnya. Terus aku lebih tinggi kedudukanku dari mereka sampai aku nggak wajib sholat. Maka dari situ aku tahu bahwa kau pasti setan. Aku lempar sendal. Makanya kalau ada di Samarinda, Balikpapan, Kiai, Habib terus ngomong aku nggak wajib sholat, kedudukanku sudah tinggi, copot sendal, hadirin. Mana ada? Nggak ada sudah. Nggak ada kedudukan tinggi dengan sholat, kedudukan tinggi dengan kuatnya hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ayo, Isra Mi'raj mengingatkan kita sholat 5 waktu. Pulang dari sini pastikan belum sholat isya, sholat jamaah, alhamdulillah. Subuh bangun, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Kalau apabila kita mau aman dunia, aman akhirat, selamat dunia dan selamat di akhirat, itu insya Allah, hadirin. Maka beruntung mereka orang yang mendapat kedudukan tersebut. Semoga kita semua kelak bersama Nabi Muhammad. Semoga kita kelak mendapat ridha Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salawat kita pada Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat iman kita di majelis yang mulia ini. Majelis kita duduk di tempat yang paling dicintai Nabi Muhammad. Semoga tidaklah kita keluar dari majelis kecuali hati kita dibersihkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan insya Allah kita mendapatkan husnul khatimah. Kelak nanti dikubur kita mendapat kemuliaan, arwah kita berkumpul dengan para orang-orang yang dicintai Allah dan Nabi Muhammad. Dibangkitkan kelak dan kita dekat dengan Rasulullah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Permintaan kita tadi sedikit buat besarnya anugerah yang Allah berikan kepada kita pencinta Nabi Muhammad. Mari kita berharap dan meminta kepada Allah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Banyak kebutuhan kita, tapi Allah yang paling tahu kebutuhan kita. Pasrah, ya Allah, kau lebih tahu. Ilmuka bihali, kau keadaanmu yang kepada diriku, kau lebih tahu daripada aku, ya Rabb. Makanya kita berharap kepada Allah agar insya Allah Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, khususnya negeri kita Indonesia. Semoga Allah merubahnya menjadi keadaan yang lebih baik, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang mulia, kemudian makhluknya, hambanya diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana wal muslimina ila ahsanil hal.
وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال ورقنا مراكي أهل الرجال الكمال بجاه سيدنا محمد مولى بلال. اللهم افتح لنا أبواب الجود وافتح لنا أبواب الكرم والسعود واجعلنا من أهل الوفاء بالعهود واربطنا ربطا لا ينحل بصاحب مقام المحمود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفارق بيننا وبين نبينا محمد لا في الحياة ولا في الوفاة ولا في يوم الموافاة حتى نجتمع به وأنت راض عنا يا الله. Rabbana syarrifna ayunana bi ru'yati nabiyika Muhammad. Ya Allah, muliakan mata kami memandang Nabi Muhammad, muliakan lisan kami untuk mencium tangan Nabi Muhammad, muliakan tangan kami untuk memeluk Nabi Muhammad, muliakan jasad kami berdekatan dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, la tuhrimna khaira ma indak li syarri ma indana bi mahdi judik wa karamik wa ihsanik. Ya Allah, jangan kau haramkan permintaan kami karena maksiat kami ya Rabb. Jangan kau tolak keinginan kami karena kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, lisan kami yang berdoa penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa, akan tetapi berkat Nabi-Mu Muhammad kabulkan segala hajat kami ya Rabb. Hati kami yang memohon kepadamu penuh dengan kotoran hati, tapi berkat kecintaan di hati kami dengan Nabi Muhammad, kabulkan hajat kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. إلهي لست للفردوس